Makanya umat Buddha bikin pernyataan tidak mengakui Candi Borobudur sebagai tempat ibadah mereka. Jadi salah orang selama ini mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah tempat ibadah orang Buddha. Bukan, orang Buddha resmi mengatakan ini bukan tempat ibadah kami. Walaupun ada kesamaan ini secara kebetulan, karena Candi Borobudur itu ornamen kondisi masyarakat yang ada di negeri kita. Orang Uzbekistan, sama kayak saya Uzbekistan, untuk sekitar Bekasi dan Tambun. Ini sebelum masuknya penjajahan ya, zaman dulu itu. Mari kita baca ayat Al-Quran Al-Karim surah Saba ayat 23. Hatta idza fuzi'an qulubihim. Sehingga apabila dihilangkan rasa ketakutan di hati mereka, yang dimaksud mereka adalah para malaikat. Ketika malaikat mendengar wahyu, para malaikat langsung tersungkur. Kenapa? Karena mulianya wahyu yang turun. Qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum? Para malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang difirmankan Tuhan kalian? Qalu al-haq, kebenaran, wa huwal aliyyul kabir. Ya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Jadi Allah tinggi di atas arsy-Nya dan Maha besar, zatnya yang Maha besar. Kemudian di sini ada hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Allah berfirman, Nabi bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama. Apabila Allah menetapkan takdir di atas langit, darabatil malaika, malaikat mengempakkan sayapnya. Jadi ketika Allah berfirman di atas langit, firman Allah itu disampaikan kepada utusannya, malaikat Jibril. Dan para malaikat ketika mendengar firman Allah, mereka mengepakkan sayapnya. Karena malaikat memiliki sayap. Jadi semua, baik takdir itu wahyu maupun takdir tentang kejadian kehidupan alam semesta ini, ya, seperti yang terjadi Allah takdir. Ya, kita nggak tahu takdir Allah yang akan datang apa. Apakah jadi 3 periode atau nggak jadi? Nanti kita nggak tahu ya. Tapi kayaknya memaksain 3 periode. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, malaikat mengepakkan sayap di atas langit. Tanda apa? Tanda ketundukan dengan wahyu. Makanya bapak-bapak kalau dengar wahyu Al-Quran, tolong jangan ngobrol. Misalnya bapak di mobil nih dengar murotal, jangan ngobrol sama teman-teman. Kalau ngobrol matiin murotalnya, nggak boleh. Kalau dengar murotal ya, radio itu namanya setel radio atau setel VCD di mobil, dengerin. Kalau kita ngobrol matiin. Ini banyak setel radio Islam, namanya ada ayat Quran, dia sambil ngobrol di mobil, nggak boleh. Malaikat saja mendengarkan wahyu, mereka tersungkur dan mereka mengepakkan sayapnya. Qud'anan liqaulihi, karena rasa tunduk kepada firman Tuhan. Karena silsilatun ala safwanin yanfuduhum. Suara wahyu itu seperti suara rantai yang jatuh ke ubin. Tring, 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 yang membuat kuping itu jadi pecah. Itu suara wahyu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi suara wahyu itu, catatan kolam ya, pena penulisan takdir Tuhan itu seperti suara yang keras. Maka nggak ada yang bisa mendengar suara wahyu kecuali malaikat Jibril. Hatta idza fuji'an qulubihim, ketika rasa takut malaikat dihilangkan oleh Allah, malaikat bertanya kepada Jibril. Jadi Jibril yang membawa wahyu ditanya oleh malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Tuhan kalian? Kata Jibril, "Al-haq wa huwal aliyyul kabir." Dia Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Kemudian wahyu itu disampaikan secara bersilsilah. Setiap malaikat itu dengan wahyu langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, 1. Namun di antara proses penyampaian wahyu ada juga yang mencuri berita dari atas berita langit itu, yaitu bangsa jin, namanya mustariqus sam'i, pencuri berita. Jin bisik-bisiknya.
Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Nah kemudian jin juga ketika mendengar dapat berita bocoran wahyu itu disampaikan sama bangsa jin. Sampai puncaknya diberisikan kepada dukun. Nggak ada terjadi istilah dukun paranormal, tukang ramal. Cuman kalau bangsa jin ini yang mencuri berita di atas langit itu mereka terkena syihab, bola api. Syihab barosoda, bola api yang menyambar. Ada yang kena, ada yang tidak. Nah berita gaib itu langsung diberitakan terakhir kepada dukun. Cuman kata Nabi SAW, berita yang didengar oleh dukun itu sudah dicampurkan dengan 100 kebohongan. Setan gak mungkin jujur. Jadi dukun akhirnya dia nebak-nebak, akan begini, akan begitu, akan terjadi peristiwa A, peristiwa. Itu tebak-tebakan yang datang dari setan yang mencuri berita di atas langit. Makanya dukun itu kalau seandainya benar, kebenaran doang, kebetulan. Hakikatnya dia nggak tahu peristiwa yang gaib. Oke bapak-bapak, tolong jangan datang ke dukun, jangan ada dukun di antara kita. Ini besoknya akan kejadian apa nih? Itu rame, kayak pemilu nih. Yang rame itu paranormal, menang mana nih? Gitu. Bahkan paranormal ngasih garansi kepada caleg, ya, kepada kepala daerah yang nyalonin itu ngasih garansi kalau nggak jadi duit kembali gitu ya. Nah fenomena di negeri kita masih percaya. Kayak kemarin kasus acara sirkuit itu pakai pawang hujan. Siapa namanya? Rara itu. Ya. Zaman sekarang zamannya udah pakai BMKG. Sekarang udah BMKG. Wah Jakarta hujan. Begitu mendungnya itu udah mendekat Jakarta, ada rekayasa cuaca zaman sekarang. Canggih. Makanya waktu di Bali kemarin pertemuan G20 itu pemimpin negara itu kan nggak ada hujan, padahal kita musim hujan. Itu namanya rekayasa cuaca. Bisa ditembak pakai garam, terus jadi hujannya di pinggiran. Tapi hakikatnya hujan tetap Allah yang turunkan. Nah ini sejarah dukun suka nebak-nebak perkara yang gaib asalnya dari setan. Tapi tetap dukun nggak tahu setan udah nyampurin 100 kebohongan. Dibohongi sama setan. Jadi gambaran jemaah sekalian bahwasanya takdir sebagiannya ada yang bocor, diambil oleh syaitan. Namun syaitan tidak berhasil mengetahui perkara yang gaib hakikatnya. Kalau seandainya yang dia tahu dapat berita itu dikejar oleh bola api. Kalau toh dia sudah dapat berita itu disampaikan ke dukun, udah dicampur-campur dengan kebohongan. Jadi kadang dukun akan mengatakan akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ini ada hanya sebatas celotehan dukun tanpa bukti. Itu bapak-bapak sekali lagi jangan terlalu percaya dengan ramalan-ramalan. Biasanya ramalannya laku akhir tahun. Gitu. Dukun meramal tahun depan akan banyak artis yang mati. Alhamdulillah begitu. Gitu. Ya. Menteri ada yang mati nggak? Gak berani. Ya, berani ngeramal menteri masuk pengadilan. Ya kan? Apalagi menteri yang disinggung menteri investasi dan maritim, ya kan? Sikat, ya kan? Nah ini inti bab kita itu sampai sini Pak. Jadi nggak boleh kita berdoa meminta kepada malaikat. Malaikat saja walaupun mulia mendengar firman Tuhan mereka tersungkur, ya, tunduk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak pantas kita berdoa minta kepada malaikat. Sampai sini ada yang mau tanya? Bapak-bapak? Tak, ya Pak. Kualifikasi yang mau bertanya apa malaikat itu ada nggak jumlah malaikat? Dan kata malaikat itu bukan umat ada. Itu gimana? Kenapa? Tidak ada umat yang menyembah malaikat. Tidak ada umat yang menyembah malaikat. Tidak boleh. Iya menyembah
mereka. Karena ada hadisnya ditanya sama Allah yang mereka ada kan ada mereka yang disembah belum beliau dan Nabi Muhammad SAW. Jelas Pak. Nah jadi Ustaz, itu kan ada hadis yang mengatakan Allah mengumpulkan malaikat, maka ada di antara manusia yang menyembah malaikat. Terima kasih. Apa ada sejarahnya manusia menyembah malaikat? Mungkin apakah pernah menjadi menyembah malaikat? Nggak ada. Yang ada mereka salah paham terhadap malaikat. Contohnya kaum musyrikin mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Yang ada yang melecehkan malaikat. Yahudi mengatakan bahwasanya malaikat itu anak-anak Tuhan, gitu. Peri kalau bahasa mereka. Yang paling parah Nasrani. Nasrani nggak bisa mendefinisikan malaikat. Kalau kita tadi menjelaskan malaikat makhluk yang kuat perkasa, Nasrani bingung. Kenapa? Karena kalau mereka terjemahkan malaikat itu makhluk yang kuat, sedangkan Tuhan mereka lemah disalib. Akhirnya mereka menerjemahkan malaikat itu peri, perempuan-perempuan cantik, ya, apa namanya, anak perempuan cantik itu pakai sayap. Karena Nasrani ini bingung, kalau mereka terjemahkan malaikat, coba tanya malaikat, malaikat gimana? Oh, makhluk perkasa. Kenapa? Tuhannya malah kalah perkasa dengan malaikat. Ya, Tuhannya kan disalib kan gitu. Makanya Nasrani salah menerjemahkan malaikat. Adapun hadis malaikat itu ditanya apakah pernah disembah oleh manusia, itu saya belum dapat ya, belum ketemu ada malaikat. Apakah malaikat disembah? Ya belum ada. Ya. Belum ada cerita malaikat yang disembah. Tapi memang artinya ada sebagian orang menganggap bisa manggil malaikat. Gitu. Di Indonesia banyak ada orang bisa manggil malaikat. Dulu di Kemayoran ada namanya Lia Edat, bisa manggil malaikat. Waktu di pengadilan ditanya sama hakim, Ibu Lia, ini ibu yang bikin nih ancaman kepada saya, waktu itu diancam. Kata Lia Edat, nanti sebentar saya tanya malaikat dulu gitu. Hakimnya mesem-mesem, sebentar, katanya bukan tanya malaikat, tidur dia di pengadilan, tidur dia. Nah ini perempuan ngaku ketemu malaikat Jibril. Kasus kedua di Bogor, ada perempuan yang bisa menyatu dengan malaikat penjaga Quran. Jadi kalau dia baca ayat Quran, itu ada kalimat Robbana, 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 Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Itu tangannya ngangkat sendiri. Tangannya angkat sendiri kalau mengucapkan kalimat Robbana dalam Al-Quran. Maka ketika dia baca Quran, ada kalimat Robbana ngangkat sendiri, saya tahan tangannya itu, saya turunin, saya tekan pakai bantal itu. Saya tanya, kamu siapa? Tiba-tiba keluar suara aneh, saya adalah malaikat penjaga Quran. Bohong, nggak ada malaikat penjaga Quran. Kamu iblis yang ngaku malaikat. Ya, jadi dalam sejarah memang nggak ada mentuhankan malaikat, cuman memang ada sebagian bangsa Arab itu kalau berdoa wahai Jibril, wahai Mikail, itu yang disalahkan dalam bab kita ini. Ya. Malaikat yang dituhankan nggak ada memang, cuman memang salah dalam kehidupan sehari-hari mereka minta tolong kepada malaikat. Ini yang dibahas. Jadi salah minta tolong, minta bantuan kepada malaikat. Jadi nggak bisa malaikat disuruh-suruh, nggak bisa malaikat suruh-suruh. Wahai malaikat, tolongin kami nih, hancurin Yahudi mamanya, gitu. Hancurin tuh, cabut nyawanya yang bakar Quran tuh, nggak bisa. Ya. Malaikat gak ada yang bisa kecuali Rabbul Alamin. Nabi sendiri gak bisa merintahkan malaikat. Nabi gak bisa merintahkan malaikat. Makanya Nabi pernah suatu ketika nunggu Jibril di rumah. Mana Jibril gak datang-datang. Begitu keluar ternyata Jibril di luar. Kenapa gak masuk, kata Nabi? Ternyata di rumah Nabi ada anjing kecil.
milik cucunya Hasan Hussein. Kata Jibril, malaikat nggak masuk di rumah yang ada anjingnya. Ini malaikat Jibril yang nggak masuk, tapi malaikat maut tetap masuk. Ya baik, dia saatnya mati biar dia punya toko anjing tetap mati. Ya, walau alam bisawab. Ya. Malaikat Harut dan Marut itu gimana ya? Ya, malaikat Harut wa Marut itu dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ini malaikat yang diuji oleh Allah untuk menurunkan sihir di Babilonia, di Irak, tempat sihir, pusat sihir. Irak itu kota fitnah, negeri fitnah, yang nanti juga Dajjal muncul di Irak. Jadi dalam tafsir itu turun malaikat yang Allah uji dengan ilmu sihir. Manusia pilih mana? Pilih ilmu Allah atau ilmu sihir? Nah, di Bekasi ada Babelan. Ya. Apakah sama Babilonia dengan Babelan? Ya. Tapi saya ngikutin diskusi ini, ternyata memang ada kesamaan. Jadi sebagian orang-orang Babilonia ada yang tinggal di Babelan. Jadi Babelan Bekasi ya, saya karena Bekasi jadi tahu Babelan. Jadi Babilonia itu dari kata Babelan itu kata Babil dalam Al-Quran, Babelan. Dan di sana juga ada perguruan Jenar. Syekh Siti Jenar itu punya perguruan di sana abad ke-10. Makanya ada kampung Jenar di sana. Ya, Syekh Siti Jenar itu pernah ke sana. Dan sampai sekarang ada perguruannya di kampung Jenar itu. Cuman memang Syekh Siti Jenar enggak sejaman dengan Wali Songo. Wali Songo abad ke-16, Syekh Siti Jenar abad ke-10. Jadi bohong untuk film Wali Songo. Yang Syekh Siti Jenar di sidang sama Wali Songo. Bohong, beda 6 abad. Cerita fiktif. Tapi keberadaan Siti Jenar